Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 45. Kalau harus kehilangan, aku siap. Ruangan itu masih sunyi, namun ancaman tadi belum benar-benar pergi. Nessen berdiri tegak di hadapan papanya, di bawah tatapan ibunya. Ia merasa hidupnya benar-benar sedang dipertaruhkan. Papa serius, suara Nessen tenang, tapi jauh lebih dalam dari biasanya. Papanya tidak menjawab langsung. Ia berjalan perlahan menuju meja kecil di samping sofa, mengambil satu map hitam, lalu meletakkannya di meja. Mulai bulan depan, nama kamu tidak lagi masuk dalam proyek utama. Nessen membeku sesaat. Mama Nessen langsung menoleh. Pa, namun papanya mengangkat tangan. Tatapannya tetap pada Nessen. Kamu ingin hidup dengan pilihanmu sendiri? Silakan, mulai sekarang, jalani sendiri. Kalimat itu dingin, tidak marah, dan justru itu yang paling menyakitkan. Nessen menatap map hitam itu. Ia tahu artinya, bukan sekadar proyek, tapi posisi, arah masa depan, dan perlahan, tempatnya di keluarga itu. Mama Nessen mulai terlihat ragu. Nessen, namun Nessen mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak lagi goyah. Kalau itu harga yang harus aku bayar. Ia menarik napas pelan. Aku terima. Sunyi. Papanya menatap tajam. Mungkin berharap Nessen berubah pikiran. Namun Nessen tetap berdiri, tetap memilih. Dan itu membuat situasi semakin berat. Papanya tertawa kecil, namun tanpa hangat. Kamu pikir cinta cukup buat hidup? Nessen tersenyum tipis. Enggak. Terus kenapa masih dipertahankan? Nessen terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidup. Ruangan kembali sunyi. Mama Nessen menunduk perlahan. Sedangkan papanya menatap Nessen lebih lama dari sebelumnya. Seolah baru sadar, anak laki-lakinya benar-benar berubah. Bukan lagi anak yang hanya mengikuti, tapi seseorang yang mulai berdiri sendiri. Nessen mengambil map hitam itu, menggenggamnya sebentar, lalu berkata pelan, aku gak benci papa. Papanya diam. Nessen melanjutkan, aku cuma gak mau kehilangan diri aku sendiri. Kalimat itu lebih menghantam dari bantahan apapun. Nessen membungkuk kecil, sopan, namun penuh keputusan, lalu berjalan pergi. Mama Nessen langsung berdiri. Nessen, namun Nessen tidak berhenti. Langkahnya tetap tenang, walau dalam dadanya semuanya terasa runtuh. Malam itu, Nessen menyetir tanpa tujuan. Lampu kota lewat begitu saja. Namun pikirannya hanya satu, Zahra. Ia berhenti di depan minimarket kecil. Turun, membeli kopi kaleng. Lalu duduk di kap mobil. Sendirian. Ia benar-benar merasakan apa arti kehilangan. Ponselnya bergetar. Nama Zahra muncul. Nessen tersenyum kecil. Dan entah bagaimana, rasa sesak tadi sedikit menghilang. Halo, Nessen. Suara Zahra terdengar pelan. Kamu baik-baik aja? Nessen menatap langit malam, lalu tersenyum tipis. Harusnya enggak. Zahra langsung diam. Nessen bisa mendengar napas kecilnya. Aku bikin semuanya makin buruk ya? Nessen langsung menggelang. Jangan mulai nyalahin diri sendiri. Tapi, Zahra, nada Nessen lembut. Kalau aku menyesal. Ia berhenti sebentar. Aku gak akan angkat telepon kamu sekarang. Air mata Zahra jatuh lagi di sana. Nessen tersenyum kecil mendengarnya terisak. Aku kehilangan banyak hal hari ini. Dan aku masih di sini. Sunyi kecil muncul. Lalu Nessen berkata pelan. Berarti kamu seberharga itu. Zahra menangis tanpa suara. Sedangkan Nessen akhirnya sadar satu hal. Kadang cinta memang mahal. Tapi beberapa hal dalam hidup memang layak diperjuangkan. Setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.